Sekarang bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh Allah? Mari kita belajar tentang Nabi Nuh. Kejadian 6 ayat ke-8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saya percaya kita hanya bisa hidup dipimpin oleh Roh Allah kalau kita hidup benar dan kita hidup bergaul dengan Allah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana hidup bergaul dengan Allah? Tahukah Anda bahwa Tuhan berbicara kepada setiap kita melalui Roh-Nya di dalam batin kita? Hati kita adalah kediaman Roh Allah. Dalam Efesus 3 ayat 16 dikatakan, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Keadilan Tuhan bagi setiap orang adalah Tuhan menempatkan Roh-Nya di dalam hati setiap kita supaya kita dibimbing oleh Roh-Nya untuk mengenali apa yang baik dan apa yang benar dan apa yang jahat. Jangan bebal, jangan menutup telinga hatimu ketika suara kecil, suara Roh Allah di dalam batinmu memberikan peringatan bahwa engkau harus menghentikan perbuatan-perbuatan salah yang engkau lakukan. Inisiatif untuk bergaul dengan manusia adalah tanah dari Tuhan. Tuhan ingin kita hidup bergaul dengan Tuhan. Makanya Tuhan memberikan Roh-Nya di dalam batin kita. Dan setiap orang memiliki hati nurani, di mana baik orang percaya maupun tidak percaya dapat dibimbing oleh Tuhan untuk mengenali apa yang baik dari yang buruk, apa yang benar dari yang salah. Tahukah Anda bahwa salah satu tujuan Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita di dalam Yohanes 16 ayat 13 adalah, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dikatakan Roh kebenaran akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Artinya Roh Tuhan akan membuat kita mengerti apa yang benar. Dan dikatakan juga bahwa Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus akan memberitakan kepada kita tentang hal-hal yang akan ada di masa depan. Dengar baik. Waktu Tuhan memimpin hidup kita, ketika Roh Tuhan mulai mengajar kita, orang-orang yang ada di sekitar kita belum tentu mengerti apa yang Tuhan mau kita kerjakan dengan hidup kita. Sama halnya ketika waktu Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, murid-murid Yesus kepenuhan Roh Kudus, orang-orang menyangka mereka mabuk. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 13. Orang-orang yang ada di dekat kita belum tentu mengerti apa yang sedang kita bangun. Tapi percayalah, kalau kita taat melakukan kehendak Tuhan, mereka akan melihat hasilnya. At school, teachers have failed the kids. The children walk to school, some 7 kilometers, some 8. There is a kid who walks 20 kilometers, comes to school, and there's no teacher. That is why children are not interested in learning. So the teachers have failed. The government has failed because the government don't check on the schools. So the government has failed the children. Parents have failed their children. So that is why the children need help. Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia.